Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Muktadila Zara dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur teks ceramah. Unsur-unsur teks ceramah dibagi menjadi 5. Ada penceramah, pendengar, materi, metode ceramah, dan media ceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus menguasai topik yang akan dibicarakan. Yang kedua, ada pendengar. Pendengar merupakan orang yang menerima nasihat-nasihat dari penceramah. Pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lainnya. Jika ada materi. Materi adalah isi yang akan dibahas oleh penceramah. Materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat, ada metode ceramah. Metode ceramah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada impromptu, yang kedua ada menghafal, yang ketiga ada membaca naskah, yang keempat ada ekstemporan. Impromptu yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Menghafal yaitu dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Yang ketiga ada membaca naskah, yaitu melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Yang keempat ada ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang kelima ada media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Nah, media ceramah itu ada 2, yaitu secara langsung maupun tidak langsung atau bisa lewat internet. Adapun struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah dibagi menjadi 3, yaitu ada pembuka atau tesis, isi atau rangkaian argumen, dan penutup atau penegasan kembali. Nah, pembuka atau tesis berisi pengalaman isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Biasanya penceramah akan membahas sedikit topik di pembuka. Isi berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Nah, biasanya penceramah akan melanjutkan kembali topik yang sebelumnya sudah dibahas di pembuka tapi lebih dalam lagi. Ketiga ada penutup, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksud si penceramah. Biasanya di penutup ini diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan oleh si penceramah. Adapun kaidah kebahasan teks ceramah. Kaidah kebahasan teks ceramah dibagi menjadi 5. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Dan terakhir yaitu teknik penyampaian teks ceramah. Supaya ceramah kalian dapat ditangkap pendengar, kalian harus menggunakan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume yang jelas. Bagian isi ceramah juga disampaikan dengan kalimat yang lugas dan juga jelas. Akan tapi isi ceramah juga dapat disampaikan dengan ungkapan, ilustrasi, contoh, atau cerita-cerita yang menarik. Tentu saja cerita yang berkaitan dengan materi yang dibicarakan. Selain itu, kata mutiara, peribahasa, ataupun kata hiasan juga dapat disampaikan dalam penyampaian isi pidato. Itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai teks ceramah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.